Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Rafina Gusni dengan nomor NIM 21058106, jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya. Nah, teman-teman, tentu saja kalau bicara soal sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Akan muncul pertanyaan di kepala kita atau kepala teman-teman, sama tidak sarana dan prasarana tersebut? Lalu kita dapat lihat sarana apa, prasarana, kemudian administrasi dan manajemen, SAPRAS, di mana SAPRAS tersebut adalah sarana prasarana. Kemudian kita akan mencoba menganalisis. Saya akan mencoba memaparkan apa itu sarana, apa itu prasarana, dan yang jelas benda mati dan perlu dikelola. Sarana prasarana dimanapun lembaganya seringkali dianggap sama oleh segelintir orang, tapi itu berbeda nyatanya. Kita sebagai peserta didik seharusnya tahu apa perbedaan sarana dan prasarana tersebut. Di sini saya sudah menampilkan itu pengertian sarana, prasarana, dan administrasi atau manajemen prasarana, di mana sarana artinya dalam undang-undang itu adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung dapat kita garis bawahi secara langsung, yaitu digunakan dalam proses penunjang proses pendidikan. Jadi, sarana ini digunakan secara langsung, dan itu semua adalah peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dibawa dan dipindah-pindahkan. Berbeda dengan sarana, prasarana adalah fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses jalannya pendidikan. Artinya, dia tidak digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, tetapi adanya prasarana di kegiatan proses pembelajaran itu akan memperlancar proses tersebut. Namun sebaliknya, jika prasarana tersebut tidak ada, proses pembelajaran menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal dan tidak bisa terjadi. Lalu, administrasi atau manajemen prasarana, SAPRAS itu adalah segala kegiatan pengelolaan. Pengelolaan apakah saja itu? Mulai dari perencanaan kebutuhan, sampai penataan lahan bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana prasarana pendidikan, dalam upaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran yang akan dicapai dan tujuan pendidikan tersebut. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada 4 kelompok dalam sarana prasarana. Yang pertama yaitu site, di mana itu dijelaskan sebagai lahan. Kemudian building atau bangunan,
kemudian equipment atau perlengkapan, dan yang terakhir yaitu furniture atau perabot. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan apa sajakah 4 kelompok tersebut. Yang pertama yaitu site atau lahan. Kita dapat melihat salah satu persatu. Kalau untuk sekolah atau perguruan tinggi, yang mana disebut dengan site atau lahan yaitu letak atau lokasi lahan. Tanah jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Jadi, site atau lahan itu adalah lokasi tempat berdirinya sebuah sekolah. Kemudian yaitu building atau bangunan, di mana semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja yang didirikan dan digunakan untuk kepentingan kependidikan itu dilakukan agar kelancaran dalam proses belajar mengajar atau PBM. Jadi, building ini adalah bangunan. Bedanya dengan site yaitu site itu adalah lahannya, sedangkan building adalah bangunannya. Nah, yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini yang notabene selalu kita pakai, digunakan pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Mulai seperti perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, dan lain sebagainya yang kita gunakan untuk proses belajar. Kemudian furniture atau perabot. Kategori yang terakhir ini adalah perabotan yang kita gunakan, yang kita pakai selama proses pelajaran yang berlangsung, seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam kegiatan sarana prasarana, di mana yang pertama yaitu menggambarkan, yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga menyesuaikan dan memadai peserta didik, keempat memadai pendidik, dan kelima yaitu penanggung jawab yang handal. Lalu apakah prinsip-prinsip tersebut? Maka saya akan sedikit memaparkan kembali poin-poin dari prinsip tersebut. Pertama adalah kegiatan administrasi sarana prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, dan citra masyarakat yang berlandasan pada tujuan pendidikan. Lalu yang kedua itu prinsipnya adalah bahwa perencanaan itu merupakan keinginan bersama. Keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengolahan terhadap sapras yang dibentuk oleh suatu lembaga itu. Yang ketiga yaitu sapras administrasinya yaitu menyesuaikan dan memadai peserta didik. Ini disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat yaitu menyesuaikan dan memadai peserta didik. Jika yang ketiga itu orientasinya adalah peserta didik, maka yang keempat adalah pendidik. Pendidikan, kalau tadi peserta didik, maka pendidik dan tenaga pendidikan, jadi sumber-sumbernya kepentingan adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu nomor 5 adalah penanggung jawab yang handal, di mana yang cakap yang bisa dipercaya untuk mengelola itu mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau struktur-struktur lainnya di sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya, sebagai yang punya kompetensi terkait itu dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas proses administrasi sarana prasarana, di mana itu ada beberapa poin, di antaranya itu perencanaan, proses penggandaan, pemilihan, inventarisasi,
penyimpanan, penataan, penggunaan atau pemanfaatan, pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Lagi dan lagi saya di sini sedikit memaparkan apa itu aktivitas-aktivitas proses administrasi sarana prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan kenapa administrasi itu terkait dengan strategi itu dibuat yaitu terkait dengan kebutuhan pemberian pengadaan itu. Direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya adalah komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin saja. Bukan hanya untuk satu bagian, tapi semua. Setelah kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa, seberapa pentingkah sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, atau untuk kelas. Apa bentuknya, apa jenisnya, apa kualitasnya. Maka setelah itu dari proses perencanaan tersebut, maka langsung masuk ke perencanaan kedua yaitu proses pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya, yaitu diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli, tidak semua harus disewa. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan. Di mana setelah pengadaan, di mana tidak harus disewa, tidak harus dibeli ulang, tapi bisa dengan pemilihan. Setelah dibeli, maka butuh pemilihan sarana prasarana yang dibutuhkan berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan. Setelah itu barang dibeli bukan langsung dibagikan, karena harus melalui proses SHOP dari manajemen atau administrasi sarana prasarana. Nah, selanjutnya yaitu inventarisasi, di mana artinya adalah barang yang sudah dibeli lalu sudah dipilih itu diadakan dan masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean. Proses pengkodean pencatatan pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Setelah proses pencatatan tersebut, maka terdeteksi jikapun rusak tidak semata-merta dibuang, diperbaiki. Apabila bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan, sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi, sehingga tidak masuk lagi ke barang yang sudah dalam urutan barang negara. Inventarisasi berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga, oleh sekolah, oleh perguruan tinggi, maka dalam setiap pembelian barang akan itu tercatat dan memiliki kode-kode tertentu, di mana yang bisa paham adalah orang atau mereka yang berkedudukan berada di posisi sebagai inventarisator. Lalu selanjutnya yaitu penyimpanan. Kalau sudah diinventarisasikan, setelah pengkodean dan pencatatan, maka disimpan. Tujuannya untuk dipersiapkan. Ini barangnya untuk siapa, kelas mana, prodi mana, dan tidak bisa dibagikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu penataan, yaitu barang yang sudah melalui proses sebelumnya itu ditata prinsipnya guna menjamin kondisi higienik menimbulkan minat belajar, ditata sedemikian rupa. Lalu selanjutnya adalah penggunaan pemanfaatan. Setelah barang tadi sudah ada di gudang, sudah diinventarisasikan, sudah melakukan penyimpanan dan penataan, maka langkah selanjutnya yaitu penggunaan dan pemanfaatan.
Kemudian yaitu pemeliharaan. Setelah barang digunakan, maka harus dipelihara agar pengeluaran tidak terlalu banyak. Jikapun barang sudah tidak bisa dipakai, maka akan dilakukan prosedur terakhir yaitu penghapusan. Jika barang tidak bisa dimanfaatkan, maka akan terjadi penghapusan. Nah, teman-teman, dapat kita ringkas bahwa dalam proses kegiatan administrasi dan sarana dan prasarana terlihat dari rentetan kegiatan atau aktivitas dari proses tersebut mengidentifikasikan sebenarnya terkait dengan penanggung-jawaban mulai dari perencanaan sampai ke penghapusan karena barang atau sarana yang diadakan itu dimanfaatkan itu mencapai tujuan pendidikan. Ini tidak bisa dilakukan sesuka hati. Barang yang dibeli itu merupakan milik negara dan tercatat sebagai inventaris barang. Lalu dilakukan penghapusan dan penggadaan mengikuti prosedur yang sebenarnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.